Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita ketemu di pelajaran matematika. Masih bab pertama masih tentang yang trigonometri. Ini juga masih melanjutkan materi kemarin tentang perbandingan trigonometri suatu sudut. Minggu lalu kita sudah membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan pada sudut-sudut istimewa. Oke, sekarang kita lanjut ke perbandingan trigonometri yang ketiga, yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Sebelumnya, untuk pengumpulan tugas, saya harap kalian mengumpulkan itu betul-betul mengumpulkan ya yang dikirim catatannya, dan saya harap nulisnya juga kalian yang lengkap, jangan cuma nulis pengertian tok lah. Kok nulis pengertian tok, matematika nulis pengertian tok sih nggak ngapa, kan harus ada contohnya juga. Contoh kamu kan belajarnya juga dari contohnya, rumusnya lah. Nggak nulisnya pengertian tok ya buru-buru teh nggak rapbok. Kemudian kirim yang betul ya, nggak usah kirim foto macem-macem. Ujarku wis semester loro lah, ora tobat-tobat ya gue lo. Kirim yang, kalau mau ngumpulin ya kumpulin yang betul. Tapi kalau memang kamu nggak niat untuk mengumpulkan tugas, ngarah absen tok, itu nggak Bu Guru anggap. Bu Guru ngerti kalau yang mengumpulkan itu sing foto-foto ngawur. Pasti soalnya juga kan soalnya pilihan ganda, asal ngeklik 5 menit rampung. Nggak ngapa, semuanya nggak saya nilai, nggak saya absen yang seperti itu. Jadi tolonglah ya, dikerjakan yang betul, catatannya ditulis yang lengkap dari awal sampai akhir. Jangan lupa dikasih nama, masih banyak yang belum dikasih nama. Oke, dan meskipun soalnya pilihan ganda, tolong dikerjakan yang betul-betul dikerjakan, salah ora papa. Kan setiap minggu saya kasih video pembahasannya, PDF-nya juga ada. Nanti tinggal dicocokkan, disamakan. Kalian mengerjakan di buku, nanti disamakan jawabannya kemarin betul apa tidak, seperti itu. Ya, saya harap kamu betul-betul mengumpulkan tugasnya sing temenanan ya, orang ming reka-reka ngarang kok absen. Itu nanti di formnya akan saya cantumkan yang kirim fotonya ngasal. Nanti silahkan buat yang sekelas ya, saya titip saja, kan pastinya nggak lihat video ini anaknya. Saya titip nanti yang di form, di screenshot, boleh kirim ke grup WA atau kirim ke wali kelas juga, terserah kamu. Sing penting ngerti, ben wali kelas saya ngerti kayak gitu. Oke? Langsung kita ke materi aja. Oh iya, untuk yang remit di semester 1, ini kesempatan terakhir minggu ini, saya perpanjang seminggu lagi. Nah, setelah ini linknya akan saya tutup ya. Jadi silahkan yang mau memperbaiki nilai silahkan segera dikumpulkan. Oke? Kemudian lanjut ke materinya. Jadi di sini saya akan mengilustrasikannya dalam bentuk gambar. Jadi nanti silahkan kalian gambarnya jangan pelit ya, jangan kecil, karena nanti di sini rumusnya, di sini patokannya untuk kalian mencari nilai trigonometrinya. Oke, jadi di sini nanti kalian harus digambar aja, diliwati gambare. Biasanya pada ngger catatan sing ana gambare, gambarnya nggak diikutkan, dilewati. Padahal ini penting. Jadi ini untuk dasarnya ya. Kemudian ini kan sumbu koordinat ya. Sumbu koordinat ada X sama Y. Yang mendatar ini X, yang vertikal ini Y. Nah, sumbu koordinat ini membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian atau 4 kuadran, yaitu ini di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3,
terakhir kuadran 4. Nah, membaginya kan sama besar. Kalau satu lingkaran penuh itu kan besarnya 360 derajat. Jadi masing-masing kuadran ini itu besarnya 90 derajat. Berarti kuadran 1 itu besarnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. 90 ya. Kemudian kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270. Kemudian terakhir kuadran 4 dari 270 sampai 360. Oke, ini angka-angkanya nanti patokannya harus paham ya, batas-batasnya masing-masing kuadran. Kemudian di kuadran 1 dulu, misalkan di sini itu titik A di sini. Kita tarik garis dari titik A ke titik 0, ke titik O yang di sini ya. Kemudian sudut yang terbentuk dari sumbu X dan garis OA ini di sini. Nah, kita misalkan sudutnya itu sebesar alfa 1 ya. Nah, di sini nanti fungsinya kuadran-kuadran ini sebenarnya patokannya itu ke tabel yang kemarin, sudut-sudut istimewa. Jadi patokannya tetap kemarin, jadi kemarin harus dihafalkan tabelnya ya. Jadi ini nanti untuk menentukan nilai trigonometrinya itu positif sama negatif. Jadi untuk yang kuadran 1 itu kan dari rentangnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti kemarin kan tabelnya kan dari 0 derajat 30, 45, 60 sama 90. Berarti tabel itu merupakan kuadran yang pertama dari 0 sampai 90. Nah, kemarin di tabel itu nilai trigonometrinya kan semuanya positif. Dari yang sin, cos sama tan. Berarti ini di sini ya positif semua. Jadi kuadran 1 itu sebenarnya itu tabel sudut-sudut istimewa yang kemarin kalian pelajari minggu lalu. Itu jadi nilai sin, cos sama tan dari alfa 1 ini semuanya positif. Ini di tabel ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian sekarang kita ke kuadran yang kedua. Nah, kalau kuadran yang kedua itu kan di sebelah kiri titik O ya. Di sebelah kiri titik O ini kan ke sini X positif. Nah, di sini itu X-nya negatif. Berarti misalkan di sini itu titiknya B, X-nya negatif, Y-nya masih di atas positif. Nah, terus sudutnya kalau dari 0 kan dari sini, ini sudut alfa 2. Sudut alfa 2 dari 0 ke sini kan lebih dari 90 derajat. Nah, untuk mencari nilai trigonometri dari sudut alfa 2 ini, patokannya ya ke sini, ke kuadran 1, ke tabelnya yang kemarin. Jadi, di sini nanti untuk nilainya karena X-nya negatif, jadi di kuadran 2 nilai sin-nya positif, cos-nya negatif, tan-nya juga negatif. Jadi di sini yang positif itu nilai sin-nya. Terus nyari nilai trigonometrinya gimana? Ini kan lebih dari 90. Nah, kita arahkan ke kuadran 1. Nanti jelasnya langsung dicontoh aja ya. Ini ke rumusnya dulu. Nah, di sini kan 180 ya. Ini di sini 180 derajat, setengah lingkaran. Misalkan dari sini dari sumbu X ke garis OB ini itu besar sudutnya alfa. Jadi untuk mencari ini sudut alfa 2 itu kan sama dengan 180 dikurangi sudut alfa kan. Nah, ini nanti yang untuk mencari nilai trigonometrinya. Diingat-ingat. Kemudian kalau ini masih digambar ini kalian pasti masih awang-awang. Nanti kalau sudah dicontoh itu lebih mudah. Kemudian yang kuadran 3 sama, misalkan di sini kalau kuadran 3 kan berarti X-nya, sumbu X-nya di kiri, sumbu Y-nya di bawah. Berarti ini negatif semua titiknya. Negatif X dan negatif Y. Kemudian ini misalkan besar sudutnya A3. Nah, terus kalau yang di kuadran 2 kan yang positif sin. Kalau di kuadran 3 itu yang positif tan-nya.
tannya positif, kemudian sin sama cosnya negatif ya. Terus untuk rumusnya untuk mencari untuk mencari sudut A3 itu dihitungnya dari sama, ini pakainya 180, ini juga pakainya 180. Kita misalkan di sini alfa ya, dari sini dari sumbu X ke sini ke garis OC. Nah, misalkan ini alfa, berarti untuk mencari sudut A3 ini kan dari sini sampai sini 180. Jadi kalau A3 ini 180 ditambah alfa ya. Ditambah alfa, ini rumusnya. Kemudian terakhir untuk di kuadran 4 kan di sebelah sini, ini kan sebelah sini, ini X-nya di sebelah kanan berarti X-nya positif, Y-nya di bawah, jadi Y-nya negatif. Misalkan di sini titik D, berarti Y-nya yang negatif ya. Kemudian seperti biasa sudut alfa 4 dari 0 kan sampai sini, ini sudut alfa 4. Nah, kalau tadi yang di sebelah sini kuadran 2 dan kuadran 3 itu kan pakai 180 derajat, pakai yang ini ya. Kalau yang di kuadran 4 pakainya yang ini nanti, berarti pakainya 360 derajat. Nah, yang di kuadran 2 yang positif sin, kuadran 3 positif tan, berarti tinggal kuadran 4 yang positif itu cos. Jadi sin sama tannya negatif. Kemudian tadi saya sudah bilang di sini pakai 180, di sini pakainya berarti sebelah kanan, jadinya 360 derajat. Kita misalkan alfanya di sini. Nah, berarti A4 ini sudut alfa 4 itu sama aja 360 derajat dikurangi alfa ya. Nah, jadi yang harus kalian hafalkan di sini itu nilai trigonometri yang positif aja, kan yang masing-masing kuadran ini kecuali kuadran 1 ya. Masing-masing kuadran dari 2, 3 dan 4 itu yang positif cuma ada 1 kan. Yang negatif ada 2. Jadi dihafalkan yang sedikit aja, sisanya negatif. Jadi kuadran 2 yang positif sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Sin tan cos ya. Sin tan cos ini yang positif. Selain sin berarti negatif kalau di kuadran 2, di kuadran 3 selain tan negatif, di kuadran 4 selain cos juga negatif. Kemudian untuk rumusnya kuadran 2 dan 3 pakainya 180 derajat. Bedanya kuadran 2 dikurangi, kuadran 3 ditambah. Terus kalau kuadran 4 beda sendiri, pakainya 360 derajat dikurangi. Kalau yang ini itu sudut-sudut istimewa yang minggu lalu kita pelajari. Kemudian rentangnya ini juga harus dihafalkan ya, karena nanti untuk mengerjakan soal langkah pertama adalah kalian menentukan sudut itu ada di kuadran berapa dulu. Jadi kalian harus hafal rentang-rentangnya. Gampang aja, tinggal 360 dibagi 4. Tinggal dibagi aja, masing-masing besarnya 90 derajat. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Perbandingan trigonometri pada sudut negatif. Jadi ini gampang aja, saya langsung kasih rumusnya seperti ini. Jadi kalau ada sudut negatif, misalkan sin negatif 30 kayak gitu, cos negatif 30, tan negatif 30, itu kalau sin dan tan, untuk sin dan tan nanti hasilnya nilainya tetap negatif, tapi kalau cos nilainya jadi positif. Jadi dihafalkan aja, kalau yang negatif itu yang jadi positif hanya cos, yang lainnya tetap negatif. Oke, ini juga dihafalkan. Lanjut langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari sin 135 derajat. Jadi langkah pertama kalian tentukan dulu ada di kuadran berapa. 135 itu kan lebih dari 90 kurang dari 180. Jadi ini ada di kuadran 2 antara 90 sampai 180 ya. Kemudian nah, kuadran 2 rumusnya pakainya 180 karena kurang dari 180 jadinya dikurangi. Nah, cara ngitungnya seperti ini.
Ini kan 135. Di sini rumusnya 180 dikurangi alfa. Jadi kalian ngitungnya itu 180 kurangi berapa, hasilnya jadinya 135. Jadinya kan 180 kurangi 45. Ini hasilnya 135. Jadi antara yang ini dan yang ini itu nilainya harus sama ya. Ini dan ini nilainya harus sama. Ini 135, sini 180 kurangi 45 itu kan 135. Oke. Kemudian kalau udah kayak gini udah gampang banget. Jadi yang diambil itu alfanya yang di belakang. Di kuadran 2 ini kan sin. Kalian tentukan juga nilainya positif apa negatif. Kuadran 2 itu yang positif kan sin. Oh iya, sin berarti ini jadinya positif. Jadinya sama dengan sin 45. Yang diambil yang alfanya, yang belakang. Oke. Nah, sekarang kalau belum hafal, lihat tabel sin 45 berapa. Sin 45 itu setengah akar 2. Udah kayak gitu aja, gampang. Lagi contoh biar lebih mantap. Cos 210 derajat. Berarti ini lebih dari 180 ya. Lebih dari 180, batasnya lagi 270, oh kurang dari. Berarti ini kuadran 3 antara 180 sampai 270 derajat. Kemudian kuadran 3 itu kan rumusnya itu masih pakai 180, tapi karena lebih dari 180 jadi ditambah alfa. Kemudian ngitungnya sama seperti tadi, cuma beda rumusnya di sini aja. Berarti ini kan 210, jadinya diubah 210 jadi 180 ditambah berapa biar jadi 210, kan 180 ditambah 30 sama ya, ini sama ini itu jumlahnya juga harus sama ya. Kemudian sama, ambil yang di belakang dan kamu tentukan ini nilainya negatif apa positif. Kuadran 3 itu yang positif tan ya, sin tan cos. Kuadran 3 tan. Nah, di sini kan yang ditanyakan cos. Berarti karena yang ditanyakan cos hasilnya negatif. Jadi negatif cos 30 derajat. Ini udah nggak dipakai. Lihat tabel lagi, jadi hasilnya negatif, cos 30 itu setengah akar 3. Oke? Lanjut lagi, tan 315. Berarti 315 ini kan lebih dari 270. Berarti ini ada di kuadran 4. Dari antara 270 sampai 360. Nah, yang di sini rumusnya kan sudah nggak pakai 180. Kalau kuadran 4, pakainya 360, tapi dikurangi. Kan nggak mungkin lebih dari itu. Jadinya dikurangi. Nah, berarti sama, cuma beda rumusnya aja. 315, ini diubah jadi 360 kurangi berapa? Biar hasilnya 316. Berarti ini jadinya 360 dikurangi 45. Ini kan sama aja 315. Kemudian di kuadran 4, sin tan cos. Yang di kuadran 4 itu yang positif cos. Yang di sini ditanyakannya tan, berarti nilai tannya itu negatif. Tan 45 sama, ini juga yang diambil alfanya tok. Ini sudah nggak dipakai. Sekarang lihat tabel yang belum hafal. Nilai tan 45, berarti ini nilai tan 45 kan 1, jadi ini hasilnya negatif 1. Lanjut lagi, saya kasih contohnya agak banyak ya, biar kalian benar-benar paham. Cos 300 derajat. Berarti ini kuadran 4, antara 270 sampai 360. Rumusnya sama seperti tadi, berarti 360 derajat kurangi alfa. Kemudian ini kan 300 ya, 360 kurangi berapa jadi 300, berarti 360 dikurangi 60. Ini jangan lupa nilainya harus sama, harus yang teliti kalau mengerjakan soal seperti ini. Kemudian ini kan kuadran 4, kuadran 4 sin tan cos, itu yang nilainya positif berarti yang cos. Di sini yang ditanyakan cos, jadi nilainya tetap positif. Berarti ini nilainya sama aja cos 60. Ambil alfanya. Cos 60 lihat di tabel. Cos 60 itu 1/2. Oke. Terakhir contoh yang sudut negatif. Di
Misalkan ditanyakan sin negatif 60 derajat. Tadi untuk yang negatif, yang hasilnya positif itu kan hanya yang cos. Jadi selain cos hasilnya negatif. Untuk sin dan tan hasilnya negatif. Di sini kan yang ditanyakan sin. Berarti nilainya tetap negatif. Jadi negatif sin 60. Sin 60 itu kan 1/2 akar 3. Berarti nilai dari nilai dari sin negatif 60 itu negatif 1/2 akar 3. Oke, sekian untuk hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Untuk pengumpulannya, kalian mengumpulkan foto catatan kalian masing-masing, benar-benar foto catatan, nggak foto asal ngirim foto jago lah, foto nekodel lah, guru ora butuh. Jadi yang nggak mau ngumpulin ya yang memang nggak niat mengumpulkan, lebih baik tidak usah mengumpulkan. Saya sudah buktikan sendiri di nilai rapot kalian ya kemarin semester 1. Silahkan yang mau memperbaiki semester 2-nya ya silahkan diperbaiki. Tapi kalau masih mau ajak baik kayak gue ya monggo, terserah kamu. Lagian nilai rapotnya mungkin kemarin tidak baca nilai rapotnya. Saya nggak ngomong tok, saya nggak ngomong doang, sudah saya buktikan di nilai rapot kalian masing-masing, tinggal kalian baca atau tidak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.